Direktur Juventus, Cristiano Giuntoli, baru-baru ini mengungkapkan bahwa klubnya sejatinya siap untuk mengizinkan Dusan Vlahovic bergabung dengan Chelsea pada musim panas ini. Mauricio Pochettino telah menetapkan pemain asal Serbia itu sebagai target di jendela transfer pertamanya sebagai pelatih. Sebuah kesepakatan pertukaran yang melibatkan dua penyerang Vlahovic dan Lukaku telah dibahas, namun kesepakatan itu gagal terwujud dan Vlahovic tetap berada di Turin. Namun, Giuntoli mengungkapkan bahwa alasan mengapa kesepakatan tersebut akhirnya tidak terwujud adalah karena Chelsea tidak mau memenuhi harga yang diminta untuk pemain berusia 23 tahun itu. Ada tawaran yang masuk dari Chelsea untuk Vlahovic. Kami sebenarnya tidak ingin menjual Dusan, namun dengan angka tertentu kami akan bersedia melepasnya. Namun Chelsea tidak pernah mencapai angka tersebut. Mengenai pertukaran dengan Lukaku itu tidak pernah terjadi, kata Giuntoli. Adrien Rabiot semakin menunjukkan peran krusialnya bersama Juventus. Pasukan Massimiliano Allegri barangkali akan jadi tim yang timpang saat bermain tanpa mantan gelandang PSG tersebut. Sumber Opta membeberkan, sejak awal musim lalu sampai dengan hari ini, tak ada pemain tengah di Liga Eropa manapun yang mampu mencatatkan keterlibatan dalam terjadinya gol lebih banyak dari Rabiot. Tercatat, gelandang 28 tahun itu telah mengemas 19 keterlibatannya dalam gol-gol yang diciptakan oleh Juventus dengan rincian 12 gol dan 7 assist di seluruh kompetisi yang dijalani oleh Juventus. Rabiot tampil penuh saat Juventus bermain imbang tanpa gol melawan Atalanta di laga lanjutan Serie A Italia. Juventus masih belum beranjak dari posisi keempat di klasemen sementara, mengumpulkan 14 poin dengan terpaut 4 angka dari sang pemuncak klasemen Inter Milan. Rodri adalah andalan bagi Manchester City. Gelandang Spanyol itu bisa memberi peluang kemenangan yang jauh lebih besar bagi tim ketika dia tampil. Terbaru, The Citizens menelan kekalahan pertama musim ini dari Wolves 2-1 tanpa kehadiran Rodri di lapangan akibat kartu merah yang diterimanya. Sejak sang gelandang bertahan melakoni debut di Liga Primer pada Agustus tahun 2019, Manchester City hanya menelan 5 kekalahan dari 15 pertandingan tanpa kehadiran Rodri di lapangan dengan menang 9 kali dan imbang 1 kali. Jauh berbeda saat pasukan Pep Guardiola memainkan Rodri secara penuh. Armada Estlands hanya kalah 5 kali dari 67 pertandingan terakhir ketika pemain 27 tahun itu bermain, yaitu menang 53 kali dan imbang 9 kali. Hal ini setidaknya menggambarkan betapa Manchester City jadi tim yang berbeda saat Rodri tampil dibanding ketika Rodri absen. Kekalahan dari Wolves memang tidak mempengaruhi Manchester City di puncak klasemen, di mana mereka meraih 6 kemenangan dari 7 pertandingan pertama. Akan tetapi, mereka sekarang hanya unggul 1 poinan dari duo London Utara, Arsenal dan Tottenham Hotspur, di mana masing-masing berada di posisi kedua dan ketiga. AC Milan sudah lama mengontrak Yacine Adli dari Bordeaux sebagai salah satu talenta Prancis paling menarik. Cederanya Ismail Benacer dan Ryan Krunic telah menciptakan peluang tak terduga bagi Adli untuk bisa mendapat tempatnya di starting lineup AC Milan. Setelah menampilkan performa impresif pada start pertamanya di Serie A melawan Cagliari pada hari Rabu, ia kembali menjadi jantung di lini tengah AC Milan pada hari Sabtu saat bertemu Lazio. Dengan banyaknya keraguan terhadap Adel karena bermain di San Siro yang terkenal dengan tekanan dari supporter, pemain berusia 23 tahun itu dapat membuktikan kemampuannya saat AC Milan meraih kemenangan 2-0 dalam atmosfer yang bergema di San Siro. Adli nampaknya membuat kemajuan dengan seragam rossoneri yang justru mampu menambah kepercayaan diri kubu Milan. Meski sulit untuk membuat prediksi yang berani setelah hanya 2 pertandingan, pelatih AC Milan telah membangun alasan yang kuat untuk mendapatkan tempat sebagai starter secara reguler. I'm an icon, man.
girl about a 10. I should fuck her in a Benz.